Halo semuanya, kembali lagi di channel Blockbuster Museum Surabaya, channel yang membahas seputar game, film, dan juga mainan. Di episode kali ini, BMS mau bahas tentang film bertema pencurian dengan skala terbesar di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa virtual gift-nya di komentar ya. Mencuri Raden Saleh adalah film garapan Angga Dwi Masa Songko yang rilis pada tanggal 25 Agustus 2022. Mencuri Raden Saleh diawali dengan Piko, seorang mahasiswa seni rupa yang memanfaatkan kemampuan melukisnya untuk memalsukan lukisan terkenal dan menjualnya. Piko terpaksa melakukan itu untuk mengumpulkan uang demi membebaskan ayahnya dari penjara. Pada suatu hari, Piko ditawari seseorang untuk mencuri sebuah lukisan dengan iming-iming uang yang besar. Menyadari dia tidak bisa mengerjakannya sendiri, Piko mengumpulkan anak-anak muda lainnya. Terkumpullah Ucup sebagai hacker, Gofar sebagai mekanik, Tuk-Tuk sebagai sopir, Vela sebagai negosiator, Sarah sebagai petarung, dan Piko sebagai pemalsu. Didasari dengan hal yang sama dengan Piko, anak-anak muda ini berkumpul juga karena diiming-imingi imbalan yang besar. Imbalan tersebut jelas sangat manjur, membuat mereka melakukan apa saja untuk membuat misi tersebut berhasil. Misi tersebut mengorbankan banyak hal seperti hubungan asmara, keluarga, dan pertemanan. Namun misi sudah dijalankan dan mereka tidak bisa mundur lagi. Bersama Angga Dwi Masa Songko, Christian Immanuel juga ikutan menggarap film ini sebagai produser. Diperankan oleh Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Uma Syahab, Ari Irham, Agni Nihak, dan Rachel Amanda, Christian Immanuel memaparkan bahwa para pemeran sudah dipilih dari 2 tahun yang lalu. Dengan sinematografer Bagus Tresna Aji dan editor Hendra Adi Susanto, film yang berdurasi lebih dari 2,5 jam ini memakan biaya sampai 20 miliar rupiah, menjadikan Mencuri Raden Saleh sebagai film dengan anggaran terbesar yang pernah Angga garap. Terdapat cerita yang cukup unik yang melatar belakangi pembuatan film ini. Semua berawal dari Angga yang sedang berjalan-jalan dan menemukan beberapa lukisan Raden Saleh yang minim dengan penjagaan, sekalipun lukisan tersebut ditempatkan di area berbayar. Melihat tembok setinggi 15 meter di belakangnya, Angga berkata bahwa dia bisa saja mengambil lukisan tersebut. Dari sanalah tercetus ide di kepala Angga untuk membuatnya menjadi film. Bergonta-ganti penulis bahkan sampai produser, membutuhkan waktu 3 tahun untuk Angga menggarap film ini. Pada tanggal 18 November 2019, Angga sebagai direktur utama V-Cinema Pictures mengumumkan 5 film yang akan digarap oleh rumah produksinya tersebut melalui konferensi pers online. Film memulai proses produksinya pada 12 Mei 2021 dan pada 17 Mei akun resmi Mencuri Raden Saleh memposting para pemeran utama. Pemilihan pemain pun tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada alasan tersendiri mengapa Christian dan Angga sudah menetapkan ke-6 artis ini dari 2 tahun yang lalu. Chris mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki passion pada sebuah proyek, membuatnya dan Angga semakin yakin untuk menjadikan mereka pemeran utama. Untuk para pemain pun masing-masing memiliki alasannya tersendiri untuk menerima tawaran Angga untuk ikut serta dalam proyek ini. Umay menuturkan bahwa sedari awal dia diajak oleh Angga, dia tidak pernah menolak tawaran ini. Baginya, karena ini adalah passion project, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bekerja bersama dengan sutradara yang menaruh passion pada filmnya. Untuk Angga Yunanda sendiri, kesempatan untuk bisa bermain film bersama dengan karya Raden Saleh tidak bisa dilewatkan. Jadilah dia menerima ajakan Angga untuk bergabung. Angga Dwi Masa Songko menyatakan bahwa bila para karakter inti ini dipersonifikasikan akan menjadi seperti ini. Otak dari komplotan Mencuri Raden Saleh adalah Ucup, sementara hatinya sebagai seorang yang lebih emosional adalah Piko. Dilanjut dengan kulit yang bisa merasakan sense adalah Vela dan Sarah sebagai insting. Dengan Gofar sebagai tangan dan Tutuk sebagai kaki yang membawa mereka semua lari. Hal ini membuat semua karakter adalah karakter yang penting, tidak ada karakter sampingan. Angga Dwi Masa Songko menuturkan bahwa cara untuk membuat film menjadi lebih organik adalah dengan membuat pemainnya hidup dalam karakter tersebut. Ketika para pemain percaya bahwa karakter yang mereka mainkan itu benar-benar ada, maka mereka bisa memerankan adegannya dengan lebih organik.
Maka dari itu, para pemain semuanya menjalani workshop khusus untuk mendalami perannya masing-masing. Untuk Iqbal, dia sampai mengikuti workshop melukis bersama Suharmanto dan Deddy Sufriyadi di Yogyakarta selama 6 hari, mulai tanggal 1 sampai 6 Mei. Di sana, dia harus mengobservasi bagaimana mereka bekerja dan berkarya. Angga Yunanda sebagai pemeran Ucup juga menerima workshop hacking dari Teguh Aprianto. Di sana, dia diperlihatkan bagaimana kenyataan dunia IT dan komputer. Semua adegan hacking yang dilakukan Ucup di film dipraktikkan langsung oleh Angga. Sekalipun Agni Nihak memiliki background bertarung, Agni tetap menerima workshop pencaksilat selama sebulan sebelum syuting dimulai. Workshop bertarung didampingi oleh Reza Hilman selaku fight choreographer. Untuk dapat mendalami peran Vela, Rachel Amanda mengikuti workshop Blackjack. Selama workshop, dia mempelajari cara menjadi seorang bandar dan cara bermain kartu. Tidak hanya itu, dia juga diajari untuk tetap mempertahankan poker face-nya dan memanipulasi orang. Tidak ketinggalan dengan Ari Hiraham sebagai Tuk-Tuk yang mengikuti workshop racing dan Uma Syahab sebagai Gofar yang mengikuti workshop mekanik. Di antara banyaknya karya Raden Saleh, ada filosofi di balik mengapa lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dipilih. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro adalah lukisan yang dibuat Raden Saleh untuk Ratu Belanda. Ditempatkan di Belanda sampai ratusan tahun hingga akhirnya diberikan kembali ke Indonesia sebagai kekayaan nasional. Lukisan ini dibuat atas bentuk perlawanan Raden Saleh terhadap lukisan yang sebelumnya pernah dilukis oleh seorang seniman Belanda dengan judul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Lukisan tersebut menggambarkan suasana saat Pangeran Diponegoro menyerahkan dirinya sendiri. 22 tahun setelah lukisan penyerahan Pangeran Diponegoro tersebut tercipta, ketika Raden Saleh kembali ke Jawa, dia hendak menyuarakan kebenaran sejarah melalui sebuah karya. Raden Saleh yang sadar betul dengan privilege-nya membuat lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro menggunakan judul penangkapan dan bukan penyerahan, dan dengan menggambarkan Pangeran Diponegoro yang tertangkap bukan menyerahkan diri. Film ini tidak hanya sekedar menceritakan tentang pencurian, namun juga tentang pengkhianatan dan perlawanan. Untuk memalsukan lukisan ini dibuat 5 kanvas. Kanvas pertama adalah sketch, sekitar 10-30% dari proses sepenuhnya. Kemudian kanvas kedua sekitar 50% dari progres, kanvas ketiga sekitar 70%, kanvas keempat yang sudah jadi hanya belum di aging, dan kanvas kelima yang benar-benar persis aslinya. Butuh waktu 2,5 tahun untuk membuat replika dari lukisan ini. Di opening film Mencuri Raden Saleh, terlihat Piko sedang melukis sebuah lukisan. Bukan sembarang lukisan, lukisan tersebut memiliki sejarah tersendiri di keluarga Angga Dwi Masa Songko. Semua berawal dari kecintaan sang ayah pada seni, terutama seni lukis. Terkenal akan kecintaannya tersebut, banyak seniman-seniman yang menawarkan dan menjual lukisannya pada ayah dari Angga. Keluarga Angga pun akhirnya mengoleksi lukisan dan memajangnya di rumah. Sangat disayangkan karena suatu kejadian, keluarga Angga harus pindah dan melepaskan sebagian besar dari koleksi lukisan tersebut. Kecuali lukisan Hutan Rimba karya Widayat. Lukisan itu agak tidak terurus, sehingga Angga memutuskan untuk mengambilnya. Angga kemudian merestorasi dan memajangnya di kediaman pribadinya. Angga menganggap lukisan tersebut sebagai amanah dari ayahnya. Sebagai film pencurian dengan skala terbesar di Indonesia, sudah pasti banyak adegan-adegan ikonik dan fakta-fakta unik di baliknya nih. Pertama ada adegan Sarah bertarung di pesta permadi. Adegan tersebut memperlihatkan aksi laga dari seorang Sarah dalam barutan gaun merah yang tidak hanya anggun namun juga cantik. Gaun tersebut adalah salah satu masterpiece dari seorang desainer, Jeffrey Tan. Dikarenakan harus memiliki cadangan dari gaun tersebut, tim wardrobe sampai membuat 3 replika dari gaun tersebut, menggunakan bahan-bahan yang persis. Selain gaun, Sarah harus bertarung menggunakan sepatu hak tinggi dan tanpa menggunakan stand double. Selanjutnya adalah adegan Piko yang harus lompat dari satu balkon ke balkon lainnya. Sehari sebelum syuting adegan tersebut, Dinar Safari yang akrab dipanggil sebagai Abah dan tim stan datang ke lokasi syuting untuk memastikan tingkat bahaya dan alat-alat apa saja yang digunakan. Abah Dinar kemudian diberitahu bahwa Iqbal sendirilah yang akan ada di sana,
tanpa menggunakan stunt double. Abah Dinar masih bisa menjaminkan keamanannya. Namun ketika mengetahui bahwa Iqbal takut dengan ketinggian, disinilah Abah mulai resah. Iqbal sendiri sejak awal tidak pernah ditanyai mengenai fobianya tersebut. Angga sendiri sebenarnya bisa saja menggunakan double stunt untuk adegan ini. Namun chemistry Piko tidak akan tersampaikan ke penonton. Dari Iqbal pribadi, dia memiliki komitmen yang tinggi terhadap karakter dan proyek film ini, sehingga dia juga berusaha mengalahkan rasa takutnya. Adegan yang paling menantang adalah adegan saat berada di terowongan ketika pencurian pertama. Butuh waktu 4 hari dan menutup terowongan serta jalan di SCBD selama akhir pekan untuk menyelesaikan adegan ini. Tim sendiri tidak yakin akan adegan ini karena melibatkan tabrakan dengan puluhan mobil. Workshop tabrakan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan shot yang bisa didapat juga menghitung jarak di lokasi diadakan. Mereka harus membuat jalur baru dan menabrak puluhan mobil dengan kondisi adegan tabrakan yang tidak dapat diulang. Angga sampai memastikan bahwa semua 9 kamera yang mereka miliki menyala dengan serentak. Dari adegan yang sulit dan menantang ini, Angga percaya bahwa membuat karya seperti apapun, berimajinasi seperti apapun, batasan yang ada hanyalah diri sendiri. Nah, itu dia pembahasan kita seputar Mencuri Raden Saleh. Gimana menurut kalian? Boleh tinggalin komentarnya di bawah ya. Buat yang ketinggalan live hari ini, boleh langsung cus ke YouTube dan Spotify kita di Blockbuster Museum Surabaya. Jangan lupa di follow dan di subscribe supaya kalian gak ketinggalan update dari episode terbaru kami. Ayo ajak teman dan keluarga kalian buat jalan-jalan ke museum kita di Jalan Raya Kenjeran 463-465 The Kitchenware Paradise lantai 2. Ada banyak diorama dan figur menarik yang menunggu untuk kalian kunjungi. Untuk info promo dan event terbaru kita, lebih lengkapnya ada di Instagram kita Blockbuster Museum Surabaya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.